Baik pemirsa, di segmen ini kami mengajak Anda dan juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di WA interaktif kami di 0812-8788-3723. Dan saat ini kita akan berbincang langsung melalui Zoom bersama dengan Mbak Rati Mustiko Ningsih. Beliau adalah financial expert ajaib. Ya, halo. Selamat sore Mbak Rati. Halo, selamat sore Mas Pras. Ya, salam sehat Mbak. Sehat? Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan review nih bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini dan bagaimana juga perjalanan sepanjang pekan ini, karena kita tahu kemarin sempat mengalami penguatan. Kenapa nih hari ini indeks mengalami pelemahan begitu? Anda melihat apakah lebih kepada aksi profit taking saja atau ada sentimen lain? Silakan. Baik, jadi memang kalau kita bisa bilang ya untuk IHSG sendiri ini memang sebenarnya udah tertekan dalam beberapa minggu terakhir, tapi di minggu lalu itu kan sempat menguat nih dalam sepekan ya, sekitar untuk IHSG sendiri di pekan lalu menguat 0,44%. Dan kalau untuk di minggu ini walaupun memang di awal pekan ini ya IHSG-nya mengalami penguatan, tapi di akhir pekan ya di hari Kamis dan juga hari Rabu kemarin IHSG-nya melemah. Ini juga sejalan sama pergerakan dari bursa Asia juga yang kalau bisa dikatakan juga melemah nih, dan di hari Jumat ini juga melemah ya, tapi kalau kita akumulasikan secara mingguan ini masih positif nih untuk IHSG kita sendiri. Dan untuk di hari ini IHSG-nya melemah ini dikarenakan memang sentimen secara global yang pastinya dari Fed lagi ya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita bisa bilang di sini Fed-nya juga masih hawkish karena kita masih ada satu kali FOMC lagi di bulan Desember. Walaupun memang pernyataannya hawkish ya karena ada Jerome Powell punya speech di kemarin malam, tapi kalau kita bisa bilang harusnya ini jadi katalis positif karena bisa dikatakan pelaku pasar harusnya nggak terlalu merespon optimis terlebih dahulu nih untuk ke depannya. Jadi kita bisa melihat bahwa walaupun memang di FOMC bulan Desember kita tahu Fed itu punya potensi besar untuk mereka tahan, mereka punya suku bunga di 5,25 sampai 5,5, tapi nggak selamanya harus di mention bahwa akan menahan suku bunga di level tersebut. Jadi memang ada baiknya memang pernyataan hawkish itu perlu diperhatikan ya supaya pelaku pasar nggak terlalu euforia gitu. Dan kalau kita lihat di sini walaupun data tenaga kerja itu kan kemarin di US pun itu sudah mencerminkan bahwa sudah melemah gitu ya. Ini juga menandakan inflasinya juga hopefully akan mengalami pelemahan. Jadi kita lihat harusnya sih di bulan Desember nanti di FOMC selanjutnya ini Fed akan tahan mereka punya suku bunga. Nah itu dia dengan hawkish, gitu. Yes, dengan kondisi tadi begitu. Apakah sentimen ini akan berlangsung cukup lama? Paling tidak ya pekan depan kondisi akan tidak jauh berbeda dengan weekend ini. Baik, jadi kalau kita bisa bilang untuk di minggu depan nih seperti apa ya, marketnya juga masih akan volatile ya. Karena kita masih ada FOMC satu kali lagi nih untuk Fed ya di bulan Desember di tanggal 13 sampai 14 Desember. Jadi kita lihat sebenarnya secara katalis harusnya udah mulai positif. Tadi data tenaga kerja udah naik ya di 3,7% ya. Kita lihat benchmark 5 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang itu kan di 86%. Jadi harusnya sih memang marketnya agak sedikit volatile ya sampai nanti menjelang FOMC nih. Baik, dan kalau kita bicara mengenai sektor-sektor apa saja sih yang mungkin kalau kita lihat bisa dampak langsungnya begitu dengan tekanan yang terjadi dari The Fed tadi, kemudian mempengaruhi terkait dengan pergerakan bursa Asia dan Indonesia? Baik, untuk secara sektoral mungkin bisa dikatakan ini kemarin juga ada rilis dari China yang mengalami deflasi juga 0,2% ya deflasi dari China. Ini pasti jadi katalis negatif untuk di sektor komoditi ya. Seperti yang kita tahu Indonesia itu kan ekspor besar tuh untuk komoditas ya, untuk yang non migasnya ke China gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ini harus jadi katalis negatif untuk di sektor energi, komoditas ya untuk yang non migas. Tapi kalau kita lihat secara domestik sendiri, ini kita punya perekonomian itu masih tumbuh solid. Kita lihat kemarin kita punya GDP juga masih expand di level 4,94%. Kemudian kalau kita bisa akumulasikan mungkin sampai di full year tahun 2023 itu masih bisa stand di 4,9 sampai di 5%. Jadi ini mungkin harus jadinya jadi katalis positif untuk di sektor konsumsi. Baik, di sepanjang sesi pertama tadi properti kemudian sektor keuangan ini menjadi dua sektor yang juga ikut menekan indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda? Baik, untuk dari sektor keuangan ya, sejalan sama outflow asing ya di tengah tadi pernyataan hawkish Fed. Nah ini bisa
mungkin yang bisa dicermati ya, karena kan Oke. biasanya kalau misalnya ada outflow asing itu hal yang mungkin perlu dicermati adalah big banks. Jadi tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kemarin earningsnya big banks, beberapa kinerja big banks ya dari loan growth-nya itu udah di atas 12%. Jadi harusnya secara katalis dalam negeri, kemudian secara earnings dari emitennya sendiri harusnya masih oke untuk big banks. Jadi mungkin bisa direkomendasikan untuk buy on weakness ya untuk saham big banks. Oke. Kemudian selanjutnya tadi ada di properti. Ya, walaupun kemarin ada insentif ya terkait dengan insentif fiskal PPNBTP ya untuk rumah ya pembelian di bawah 5 miliar rupiah. Ini harus jadi katalis positif tengah kenaikan suku bunga Bank Indonesia di level 6%. Jadi strategi seperti apa untuk properti? Kalau untuk properti sendiri memang kalau kita lihat secara teknikal ini beberapa sahamnya itu udah mengalami rebound ya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi harusnya ini mengalami pelemahan karena memang koreksi yang wajar gitu, adanya aksi profit taking. Oke, justru kalau kita lihat dengan pelemahan yang terjadi dari dua sektor ini, kalau kita lihat tadi properti kemudian keuangan, posisi beli apakah kita masih wait and see atau memang kita siap-siap saja mengambil posisi pada saat nanti persiapan rebound lagi? Baik, jadi kalau untuk perbankan ya mungkin bisa dilakukan buy on weakness, kemudian juga properti ya kemarin udah sempat rebound, harga sahamnya juga mulai udah di dekat-dekat resistennya. Jadi buat pelaku pasar ya bisa lakukan buy on weakness di area support terdekat. Oke, itu dia buy on weakness. Nah, menarik. Lantas bagaimana dengan pertambangan batu bara? Begitu tadi ada informasi yang sudah kita sampaikan juga bahwa sekarang kita sudah menjadi salah satu pemain besar nih secara global. 50% sudah kita kuasai pangsa pasar batu bara dunia. Baik, untuk batu bara mungkin katalis negatif dari China ya. Oke. Ya mengalami deflasi ya, untuk mereka punya data kemarin di bulan Oktober mengalami deflasi 0,2%. Ini pasti jadi katalis negatif untuk di permintaannya di sektor batu bara. Tapi kalau kita lihat dari beberapa emiten batu bara ya pemain besar di Indonesia seperti ada Adaro, kemudian juga ada batu bara metalurgi juga ya untuk yang coking coal. Ini untuk permintaannya sendiri volume produksinya, volume penjualannya itu masih mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi memang penurunan harga batu bara itu sendiri ya atau ASP-nya yang mengalami yang membuat kemarin earnings-nya untuk emiten batu bara itu mengalami pelemahan. Untuk overall mungkin katalis negatifnya tadi terkait dengan potensi melemahnya permintaan dari China. Oke, lebih pada pangsa pasar global begitu yang sedang mengalami tekanan. Tapi bagaimana Anda melihat produksi di dalam negeri? Apakah bisa tetap mengandalkan ekspor sih kalau kita cermati emiten-emiten yang berkorelasi dengan batu bara? Baik, untuk batu bara sendiri ya kita bisa lihat untuk pangsa ekspor kita kan nggak hanya ke China ya, ada juga ke India ya, kemudian juga Southeast Asia atau di Asia Tenggara. Jadi hopefully kalau kita lihat dari beberapa data yang rilis gitu ya di Asia Tenggara sendiri, ini pertumbuhan ekonomi masih lebih baik gitu dibandingkan dengan kalau kita lihat di China. Jadi untuk saat ini kita mengandalkan juga domestik ya, kita punya PMI manufaktur itu berada di level ekspansif dalam 3 tahun beruntun ya. Jadi bisa dikatakan ini harusnya jadi katalis positif untuk di sektor batubara, tapi ekspor kita juga tadi masih positif di tengah tadi permintaan dari Southeast Asia sama India. Baik, kalau kita cermati saham-saham yang berbasis batubara yang mungkin bisa Anda rekomendasikan begitu atau paling tidak dicermati oleh investor pasar modal, kira-kira yang mana nih mengingat menyikapi kondisi pangsa pasar yang sudah kita kuasai 50% ini secara global? Baik, untuk batu bara ya mungkin bisa direkomendasikan kalau saya lihat secara teknikal tadi. Kalau untuk batu bara yang menarik mungkin bisa dilakukan buy on weakness ya di area-area support nih, misalnya Adaro mungkin bisa dipertimbangkan untuk buy ya di area supportnya yang terdekat di 2350 untuk Adaro, kemudian untuk area resisten terdekat Adaro di level 2730. Itu untuk Adaro, resisten di 2730, kemudian buy on weakness, buy on support di 2300 sampai di 2340. Baik, itu dia Adaro bisa menjadi pilihan investasi tentunya untuk menyikapi perkembangan pangsa pasar ekspor batu bara Indonesia, meskipun tadi ada tantangan turunnya permintaan dari China begitu menjadi salah satu konsumen juga ini terbesar batu bara dunia.